Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah masih ngasih kesempatan sehat untuk kita berzikir di tempat yang penuh karomah dan barakah, di Majelis Zikir Nurut Tauhid di cabang Blitar. Semoga dengan rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah kita terus diberi kelancaran dan kekuatan iman, kelancaran rezeki, kenikmatan rezeki, dan kekuatan untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini jemaah yang dirahmati Allah, mari kita ngaji sama-sama sebelum kita berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah, demi menghidupkan sebuah keyakinan dan pemikiran yang lebih bijak dalam menjalankan hidup setiap hari. Hadirin yang jemaah yang dirahmati Allah, kita ini untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, kalau bagi saya pribadi hanya dua cara. Satu, melaksanakan ibadah yang memang Allah perintahkan lewat Rasulnya, yaitu selalu sholat, minimal selalu sholat dan tempat waktu. Kedua, kita selalu berzikir kepada Allah demi mendapatkan cintanya, karena sering dekatnya kita kepada Allah lewat zikir itu sendiri. Kedua, sering bersalawat kepada Rasulullah, karena dengan salawat itu kita selalu dekat kepada Rasulullah dan akan disampaikan oleh Rasulullah itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua, tidak boleh dipisah. Mencintai salawat lalu kita tidak berzikir kurang, bukan salah, kurang. Karena Allah mentajalikan dirinya lewat Nurullah kepada Nur Muhammad hanya untuk mencapaikan uswatun hasanah, sesuatu yang memang menjadi sebuah kebajikan yang akhirnya kembali kepada Allah dan kepada diri kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak berzikir. Sudah, kalau kalian menginginkan sesuatu dan ingin sesuatu, banyak berzikir dan sholawat. Allah sudah menyediakan rahmatnya yang tidak akan habis dimakan oleh makhluk yang ada di bumi dan di langit. Umpamanya di langit ada yang makan, tidak akan habis di awal. Cuman pengetahuan saya, di langit itu tidak ada orang makan, yang ada orang bersolat, bersalawat dan berzikir juga kepada Allah. Cuman tidak ada malaikat itu yang makan. Hanya orang yang makan itu penduduk bumi, bukan cuma manusia, makhluk selain manusia juga ikut makan. Itu semuanya Allah yang ngasih lewat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terciptanya diri kita dan alam semesta ini yang selama 6 hari itu adalah karena Nur Muhammad yang ada di dalam Nur Rasulullah sallallahu sendiri, yang ada di dalam Rasulullah. Makanya Rasulullah itu mempunyai nurun ala nur yahdillahu li nurihi mayyasha. Kita akan kembalikan semua yang ada di dalam diri kita yang masih namanya ada nur di dalam umatnya, maka besok setelah mati kembali kepada Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ruh itu kehidupan loh, Bu. Makanya saudara-saudaraku yang saya cintai, roh itu kehidupan. Kehidupan yang Allah tiupkan kepada diri kita sebagai ciptaannya. Maka besok kita sama-sama akan menyerahkan kepada Allah lagi. Kulir ruh min amri rabbi. Semuanya kehidupan itu akan dikembalikan kepada Tuhan yang bernama Allah. Roh hidup itu, kehidupan itu apa? Yang keluar masuk ini loh. Napas ini sebetulnya logikanya napas. Walaupun kita bernapas, tapi kita tidak tahu kepada bentuk
dan rupa napas itu sendiri. Baunya juga tidak tahu. Siapa orang yang tahu pada napasnya sendiri? Tidak ada yang tahu kecuali Allah itu sendiri. Makanya Allah, wa nafakhtu fihi mir ruh, saya telah tiupkan sebagian hidupku kepada diri manusia. Tidak ada yang tahu, padahal sudah ditiupkan, dimasukkan kepada diri kita semua. Siapa yang tahu? Saya sendiri tidak tahu. Cuman sadar bahwa Allah itu ada, walaupun keberadaannya tidak bisa dilacak oleh diri kita. Di mana adanya itu? Dibilang Allah tidak ada, bisa. Dibilang tidak ada, tidak bisa. Karena memang ada yang tidak bisa dilihat oleh yang ada. Ini memang kalau tauhid itu rumit, Pak. Cuman nyata, tidak bisa dipungkiri. Makanya lewat dengan zikir ini kita akan mendekatkan diri kita kepada kehidupan yang kita tidak mampu mencapai kepada keberadaannya. Ini yang disebut mawujud. Kenapa disebut wujud? Karena mewujudkan yang wujud ini, kita. Siapa yang tahu pada napas kita? Walaupun sudah baunya ada, tidak tahu. Rupanya tidak tahu. Bentuknya tidak tahu. Seperti apa keadaannya tidak tahu. Yang penting kita sudah keluar masuk dengan kehidupan Allah itu sendiri. Itu yang disebut Allah. Allah yang menopang diri kita, kita hidup untuk menyebut nama Allah. Ini yang disebut al-insanu sirri wa ana sirruhu. Kalau mengertikan hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafahu faqad jahala nafs, bukan ini, Pak. Tapi kita harus mengetahui bentuk sejati diri kita yang disebut Nur Muhammad tadi. Karena itu yang akan menjadi guru sejati kita untuk mengetahui dan untuk meyakinkan bahwa kita sedang betul-betul bersyahadat dan bersaksi bahwa Allah itu ada, yang disebut hidup itu tadi. Siapa sampean yang mampu melihat keluar napuknya, masuk napasnya sampean sendiri? Pasti tidak ada. Wong saya penelitian ini sudah 10 tahun sampai sekarang belum mampu melihatnya. Cuman merasakan. Saya merasakan bahwa Allah itu memang ada karena saya hidup. Di saat saya nanti mati akan mengembalikan kehidupan yang milik Allah itu sendiri. Siapa yang akan mengembalikan? Adalah orang yang tahu jalannya untuk mengembalikan hidup yang memang dipinjamkan oleh Allah itu sendiri. Kita itu pinjam cuman, bukan dikasih. Seandainya dikasih kehidupan, maka hidup kita tidak akan pernah mati, akan kekal selama-lamanya, dan tidak akan mungkin ada kiamat. Kalau ada kiamat mungkin kehidupan yang lain, bentuk yang lain, atau makhluk yang lain yang akan mati kalau dikasih. Tapi semuanya di dunia ini tidak terkecuali manusia, makhluk apapun memang cuma dipinjamkan sebuah kehidupan oleh Allah. Pada akhirnya satu persatu sebelum sampai pada titik kiamat itu kita kembalikan kepada Allah. Memang sulitnya di saat kita mengembalikan, di saat kita dikasih pinjaman, lalu yang meminjamkan karena bertahun-tahun lupa di mana tempatnya, di mana jalannya dan di mana tempatnya. Kita itu yang sulit. Makanya Allah itu menurunkan Rasulullah sebagai utusannya untuk ngasih tahu gimana jalannya mengembalikan kehidupan di saat manusia itu sendiri menjalani hidup dan berakhirnya hidup itu, kehidupan itu akan dikembalikan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang rada-rada sulit tugas kita sebagai seorang manusia. Makanya lewat zikir ini, lewat kecintaan ini kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah, semoga ketidakmampuan kita ini Rasulullah yang membantu mengembalikan segalanya kepada Allah yang disebut roh itu, dan Nur Muhammad sejatinya dikembalikan dan ditarik langsung oleh Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Karena ini ilmu tauhid yang paling sulit ini, yang disebut ilmu ma'rifah ini. Tapi ma'rifahnya manusia kan tidak tahu kepada yang menciptakan,
Tidak tahu, maksud tidak tahu, tidak bisa melihat dan tidak bisa mencium keberadaannya dan tidak bisa mendengarkan keberadaannya. Cuman kita akan merasakan keberadaannya. Merasakan karena kita hidup kan, diberikan kehidupannya oleh Allah itu sendiri, dari kehidupan milik Allah. Kita merasakan bahwa Allah itu ada. Untuk merasakan kehidupan yang Allah berikan, bahwa itu Allah ada, maka kita harus meyakini dan harus belajar bahwa Allah itu bersemayam di dalam hati kita. Karena dalam hadis kursi seperti itu, qalbul mu'min baitullah. Untuk mencapai dan mengetahui keberadaan Allah di dalam hati manusia, kita harus selalu banyak berzikir dan bertawajuh. Rasakan. Sampean nanti dilatih ya. Kalau di rumahnya sampean punya keberatan, punya persoalan yang sangat berat, yang mungkin tidak bisa dilalui oleh perilaku dan pikirannya sampean duduk sendiri termenung, masuk dulu ke tempat sholatnya. Sampean gini aja, ini yang ilham yang terjadi sama saya dan saya praktekkan selalu. Saya itu intinya menangis, dan setelah menangis Allah akan memberi jawaban dengan suatu hal yang memang terjadi di dunia. Sampean jangan zikir dulu, hatinya yang hidupkan. Dirikilahumnya Allah, tapi lisan sampean, mulut sampean mengeluh seperti ini. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah. Nangis kepada Allah bahwa kita sudah tidak mampu mengerjakan sesuatu yang ada di hadapan kita, sudah tidak mampu mengangkat pekerjaan kita yang kita sudah bersalah dan tidak mampu dengan kesalahan kita. Akhirnya kita tidak bisa pulang kepada manusia kecuali pulang kepada Allah dan Rasulullah. Karena kita harus yakin dan meyakini bahwa kita itu yang menciptakan adalah Allah. Maka Allah akan menyediakan semua kebutuhan kita, tidak akan habis karena cuman kelompok Nurut Tauhid. Sedunia pun yang umatnya Rasulullah yang tidak bisa dihitung, itu tidak akan habis rezeki yang akan diberikan kepada umat Rasulullah oleh Allah itu disediakan oleh Allah dan akan dibantu oleh Rasulullah, tidak terkecuali agamanya apa. Makanya walaupun kita itu orang Islam yang sering berzikir dan berselawat, jangan mengaku kita itu paling bagus. Karena syafaatnya Rasulullah dan rahmatnya Allah itu di dunia diberikan kepada umat Rasulullah, tidak terkecuali iman dan agama. Tidak ada hubungannya, Pak. Tapi itu hubungannya di akhirat nanti, bukan di dunia. Kalau di akhirat nanti itu akan ada hubungannya dengan perilaku agama dan keyakinan. Walaupun Allah tidak mau kepada orang yang syirik, yang menyekutukan kepada Allah, tapi Allah tetap memberikan rahmatnya, rahman dan rahimnya kepada umat Rasulullah SAW. Sekarang kita berpikir, Pak, kalau di dunia saat ini masih ada orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti ajaran Rasulullah di umat Islam, umumnya di dalam Islam, sampean itu jauh sulit mikirin hal-hal semacam itu. Karena itu tidak harus dipikiri sampean. Apa sih sulitnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa sih sulitnya Muhammadun Rasulullah untuk mengubah orang itu menjadi orang baik? Tidak ada sulitnya, tidak usah kita. Walaupun saya merubah sampean menjadi orang taqwa dan tawakal dan beriman kepada Allah, itu bukan saya. Cuman jalannya lewat prosedur yang seperti ini. Bukan saya, hak Allah dan Rasulullah. Itu pertolongan Allah dan Rasulullah. Dan kita tidak punya kewajiban mencaci orang lain. Karena saya bilang tadi, apa sih sulitnya bagi Allah dan Rasulullah? Kalau memang untuk tidak mewarnai dan tidak akan memberi suatu kebijakan pada diri kita semua, bahwa keadilan Allah itu bukanlah sesuatu yang sama terjadi pada semua diri manusia, tapi ketidaksamaannya itu
akan menjadi sebuah keadilan. Karena keadilan Allah bagi saya pribadi menilai, karena kita sudah diberi akal dan pikiran selain hati. Makhluk lain kan tidak ada. Dengan pikiran yang Allah kasih kepada diri kita, kita akan merubah takdir itu sendiri. Makanya keyakinan itu hati-hati dulu. Kalau bukan sebuah kebenaran mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Terserah sampian, mau sampian jadi orang Muhammadiyah, mau sampai organisasinya, mau orang NU, yang penting tidak dimusuhi pemerintah. Kalau dimusuhi pemerintah nanti efeknya ke pengajian juga. Bukan urusan seperti itu. Yang penting sampean mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Seperti apa? Ya udah seperti yang kita kerjakan. Dulu di masa Rasulullah tidak ada orang berzikir seperti ini. Tapi tidak melarang Rasulullah pada sebuah kebaikan dilaksanakan oleh umatnya, karena dengan kecintaan kepada Rasulullah dan kepada Allah itu sendiri. Tidak ada larangan. Makanya kalau saya tidak bisa bahas bid'ah, yang saya bahas itu cuma kebaikan. Saya tidak bisa membahas dosanya sampean, dan saya tidak akan bisa menjabarkan pahala yang kita kerjakan. Itu bukan hak manusia, itu hak Allah, hak yang punya kita, hak yang menciptakan kita. Makanya di saat ada umpamanya tetangganya sampean selalu membicarakan orang lain, sampean jangan dekat, dan tidak wajib membalas dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, biarkan aja. Tapi jangan didekati. Karena untuk menjadi orang baik harus selalu kumpul dengan orang baik dan selalu berbuat baik. Cuman kumpul dengan orang baik tapi tidak selalu berbuat baik, bukan orang baik. Kita itu sudah bisa berpikir. Yang dipertanggungjawabkan besok di yaumil akhir itu karena kita punya pikiran loh, Pak. Pikiran yang dikerjakan, yang dihiasi dengan hawa nafsu ini yang akan menjadi tanggung jawab diri kita secara pribadi semuanya. Makanya semoga dengan kumpulnya kita di majelis ini yang kita selalu kerjakan tiap bulan, tiap minggu, tiap hari zikir itu, semoga menjadi jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir sampean miskin, jangan khawatir karena tidak punya jodoh, jangan khawatir karena tidak punya anak. Sudah Allah sediakan, tinggal kita yakin kepada Allah bahwa Allah sang pemberi segalanya. Kita harus berebutan sebagai seorang hamba mendekatkan diri kepada sang penguasa. Sang penguasa itu ada dua, satu Allah itu sendiri, kedua Rasulullah. Semoga kita tidak mendapatkan SP3. Kalau SP3 semua aktivitas kan diberhentikan, sudah dicabut. Semoga kita tidak seperti itu. Semoga kita selalu mendapatkan SPT, surat perintah apa? Tanggung jawab diri kita kepada Allah, tanggung jawab sebagai tugas diri kita kepada Rasulullah. Semoga punya seperti itu aja, bukan SP3. Kalau SP3 semuanya diberhentikan, kiamat nanti nurut tauhid. Kita tidak menginginkan yang seperti itu. Udah sampean itu tidak usah tegang, Allah sudah menyediakan semuanya. Yang penting yakin, dengan kita selalu berzikir dan berselawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dan impikan. Hidup itu indah lah. Jangan disusahin karena sampai dikasih hidup. Jangan terlalu memikirkan sesuatu yang sudah selesai. Sudah selesai dipikirkan, sampean itu buang energi, buang kekuatan sampean memikirkan sesuatu yang memang sesuatu itu belum terjadi. Dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak dekat, tidak mendapatkan sesuatu. Kita itu tidak punya apa-apa. Makanya kemampuan kita itu untuk mendekatkan diri kita kepada yang ada, yang kita tidak bisa melacak dengan kasat mata dan kasat apa? Kasat indera. Siapa? Allah itu sendiri. Tidak ada di dunia itu kecuali Muhammadun Rasulullah yang mampu bertemu dengan Allah. Dan Allah mau
bertemu dengan hambanya, tidak ada yang lain. Nabi Musa aja ditolak. Kalau menurut saudara ditolak karena Rasulullah kelenger kan, tidak sadar. Gunung Tursina pun pecah karena tidak mampu makhluk yang lain. Kenapa Rasulullah itu mampu? Karena Muhammad itu adalah tajallinya dari Nurullah itu sendiri. Terjalli itu penampakan dari Nurullah, ditampakkan oleh Allah menjadi Nur Muhammad. Demi terciptanya alam semesta ini termasuk diri kita semua. Itu karena mampunya Rasulullah. Kita walaupun sudah lepas, tidak mampu. Yang mampu cuma merasakan keberadaan Allah itu sendiri, karena kita meyakini keberadaan itu memang ada, Pak. Karena saya diberi kemampuan oleh Allah lewat bimbingan Rasulullah melacak keberadaan itu. Cuman tidak ada wujudnya, Pak. Yang ada rasanya. Apa rasa itu wujud? Saya tidak tahu, terserah sampean memaknai atau menafsirkan, mengartikan rasa itu adalah wujud. Kalau bagi saya bukan. Karena wujud itu harus bisa dilihat, bisa diraba, dan bisa apa? Dibicarakan, diwujudkan secara pikiran. Saya merasakan enggak, cuman saya merasa bahagia, dan itu tidak lama kebahagiaan itu. Saya ditinggalkan oleh kebahagiaan itu sehingga roh saya kembali kepada jasad saya. Makanya Allah itu adalah maha segalanya, yang mampu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai hambanya sudah mati-matian ingin berjumpa dengan Allah, tidak akan bertemu sekarang. Sudah Allah berjanji dalam Al-Quran akan menemui dan akan bertemu dengan umat Rasulullah yang didampingi oleh Muhammad Rasulullah itu sendiri nanti di surganya Allah. Itu janji Allah. Dunia ini bukan pantas untuk kita bertemu dengan Allah. Dunia ini hanya pantas dirasakan bagi diri kita semua untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah lewat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama dan kiai. Itu aja. Tidak mampu loh, Pak. Saya aja tidak mampu. Makanya dengan banyak berzikir dan bersolawat kita akan merasakan tentang keberadaan Allah yang bersemayam dalam hati kita, dalam jiwa kita. Itu pasti. Maka saya sarankan kepada semua jamaah harus gemar dan senang berzikir dan bersolawat kepada Rasulullah. Kalau selalu bersolawat kepada Rasulullah, punya kemungkinan kita akan ditemui oleh Rasulullah. Punya kemungkinan, pasti punya kemungkinan, semua orang punya harapan untuk ditemui oleh Rasulullah dengan selalu bersolawat. Makanya hadirin jemaah yang dirahmati Allah harus banyak berzikir dan selalu bersolawat kepada Rasulullah. Harus cinta kepada Rasul, tidak cinta kepada Allah tidak bisa. Cinta kepada Allah tidak mencintai Rasulullah juga tidak bisa. 0% itu loh, Pak. Harus dua-duanya dicintai. Cara mencintai apa? Lewat rasa itu sendiri. Masa orang yang baca sholawat semuanya itu ketemu dengan Rasulullah? Tidak. Tapi dengan keyakinan bahwa Rasulullah itu memang orang yang pantas dicintai, makanya dengan lewat sholawat. Mereka itu bersolawat semuanya. Sekarang kan gemar sholawat. Itu indahnya tahun belakangan ini. Tapi mereka kan belum tentu, walaupun siapa ditemui Rasulullah belum tentu, karena Rasulullah itu akan menemui, bukan memang janji Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu akan menemui orang yang bersolawat. Tapi walaupun Rasulullah datang, mungkinkah mampu orang yang bersolawat itu melihat datangnya Rasulullah? Tidak. Kadang cuma sinar putih, setelah itu minggat lagi. Dengan caranya Rasulullah sendiri kan, tidak harus mewujudkan dirinya, karena memang Muhammad itu adalah nur. Rasulullah itu bukan wujud, perwujudan dari nur itu sendiri yang disebut Nur Muhammad. Berwujudlah Muhammad. Makanya kalau saya bahas seperti ini di pengajian ini aneh. Muhammad itu bukan wujud zahir, tapi nur. Tapi Rasulullah yang di dalamnya ada Muhammad itu adalah manusia.
Paham tak? Nur Muhammad itu bukan manusia, Pak, tapi adalah tajalli dari Nur Muhammad itu, Nurullah itu sendiri. Tapi Muhammad Rasulullah adalah perwujudan dari Nur Muhammad itu sendiri, yang luarnya ada jasadnya. Makanya diutus. Kalau masih Nur Muhammad, itu masih proses penciptaan diri kita semua. Agar Muhammad tadi, Nur Muhammad tadi setelah diwujudkan jadi manusia, menjadi utusan, menjadi Rasul kepada Muhammad yang diciptakan oleh Allah itu sendiri, kepada diri kita semua dan kepada Rasulullah itu sendiri. Rasulullah itu zahirnya ditajallikan oleh Nur Muhammad itu sendiri, sama dengan kita. Kalau kita kan bukan ditajallikan tapi diciptakan oleh Allah dengan proses laulaka ya Muhammad ma khalaqah khalqa. Itu termasuk semuanya ini, tidak terkecuali sapi, kambing, tidak terkecuali itu. Karena yang diutus bukan Muhammadnya, tapi Muhammad Rasulullahnya. Makanya syahadat itu setelah Nur Muhammad itu sempurna menjadi nur dan jasad. Makanya syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad yang sudah diwujudkan secara zahir menjadi Rasul Allah, utusan Allah, yang membawa diri kita untuk menjadi orang yang uswatun hasanah, yang salah. Makanya Rasulullah itu mengajarkan tentang akhlak, bukan tentang ilmu dulu. Perilaku, peradaban pada diri kita, kepada diri Allah dan kepada Rasulullah dan kepada semua manusia sesama diri kita semua. Itu aja cuman. Hidup itu jangan selalu dibuat tegang loh, Pak. Hidup itu indah. Jangan rusak keindahan itu dengan hasil pemikiran kita. Pikiran itu apa ya? Sebuah anugerah yang terindah kepada kita yang diberikan oleh Allah. Karena makhluk yang lain tidak bisa berpikir. Bisa berpikir, cuman tidak bisa bertindak dengan jalan pikirannya sendiri. Malaikat itu bisa berpikir, tapi tidak bisa bertindak dengan hasil pikirannya sendiri, tetap mengikuti perintah Allah. Kita ini diberi pikiran oleh Allah, tapi bertindak semaunya sendiri. Walaupun sudah ada perintah dari Allah, tapi perintah itu kadang tidak dihiraukan. Itulah manusia yang sia-sia. Manusia yang sia-sia. Makanya dengan berkumpul semegi ini, semoga menjadi diri kita orang yang uswatun hasanah. Hidup itu indah. Makanya berzikir harus nikmat. Jangan cuma makan yang nikmat, yang karena makan jeruk dan anggur kita nikmat, tapi berzikir dan berselawat itu harus kita nikmat. Karena itu harus didasari dengan rasa cinta. Cinta itu yang sebenarnya tidak bisa diungkapkan loh, Pak. Kalau yang asli, yang tidak asli bisa diungkapkan. Kalau yang asli tidak bisa diungkapkan, karena kebahagiaan. Kebahagiaan aslinya itu tidak bisa diterangkan. Tapi kebahagiaan yang lewat dari kepuasan itu bisa dijelaskan. Itu uniknya manusia. Kadang bisa menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Makanya kebahagiaan itu perorangan. Tapi kebahagiaan yang hakiki itu adalah milik Allah yang diberikan kepada kita semua. Semuanya itu pasti dapat. Cuman kadang kita karena pikiran kita terlalu dipoles dengan hawa nafsu. Mungkin ada ikut campurnya iblis kan dulu dalam diri kita, sehingga kita tidak mampu merasakan kebahagiaan yang hakiki itu sendiri selama kita hidup. Makanya harapan saya secara pribadi tidak terkecuali kepada siapapun jemaah saya dan yang bukan jemaah saya mengharapkan semuanya mendapatkan kebahagiaan yang Allah berikan di dunia ini kepada kita semua. Indah loh, Pak. Sampai kalau merasakan tidak susah. Dengan sebuah kejadian apapun sampean tidak akan bisa bahas, karena itu bahagia. Apa yang saya utarakan saya bahagia karena tidak punya, hanya itu aja yang saya bisa
sampaikan, tidak bisa alasannya. Karena apa aja? Ya karena berzikir kepada Allah dan selalu berselawat kepada Rasulullah. Harus banyak berzikir dan berselawat. Tanamkan itu semua agar cinta itu datang dengan selalu seringnya menyebut nama Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Kalau berzikir pasti kepada Allah, kalau berselawat kepada Rasulullah. Makanya kalau zikir tidak bisa dilakukan, Pak. Mau dibikinkan dipakai musik tidak bisa. Kalau orang zikir pakai musik nanti dikira kita aliran sesat nanti, Pak. Kalau selawat terserah sampean, yang penting sampean jangan jukir balik. Dengan kecintaannya sampean kepada Rasulullah, silakan sampean mengarang selawat yang sangat indah. Bahwa Rasulullah itu tidak ada duanya di dalam diri. Silakan hias dengan apa saja karangannya sampean, bahwa tidak ada di dunia ini yang paling pantas dipuji dan dipuja dengan kecintaan seorang umat kepada Rasulnya. Itu diciptakan, dihias. Keluarkan inspirasi kalian semua dengan selawat. Kalau zikir jangan, Pak. Nanti zikirlah sampean mencak-mencak pakai rebana, pakai hadrah, waduh, yang kena kiainya lagi. Cuman orang zikir itu memang unik. Dari Madura sampai Blitar ujung-ujungnya dimusuhin kalau zikir. Tapi kalau orang sholawat sampai tengah malam, tak ada. Tapi kalau berzikir tidak boleh karena teriak-teriak. Padahal ukuran dalam Al-Quran berzikir itu memang ada dua. Ada yang khauf, ada yang memang tidak khauf, diungkapkan. Mau berteriak yang diungkapkan terserah, tidak terlalu keras terserah. Sudah itu ada kitabnya karangan Imam Ghazali yang seperti itu. Itu kok kenapa selalu dimusuhin? Saya tidak ngerti memang. Biar tidak dekat mungkin kepada Allah, sehingga iblis itu mengusik tetangga untuk memusuhi orang berzikir. Tapi kalau orang berselawat, walaupun sudah diselawatin itu Joko Kendil, tidak ada yang memusuhin. Akan tidak ada kan? Karena itu bukan orang Madura yang Joko Kendil minum Daud katanya. Tidak ada orang yang komplain. Tapi kalau orang berzikir, numpang suraunya ada, udah berikutnya udah ditutup, dah tidak boleh lagi bulan depan. Aneh memang. Karena orang berzikir, menyebut nama Allah, beristighfar kepada Allah, itu menyakitkan makhluk yang namanya iblis. Sakit luar biasa. Seolah diiris-iris mereka itu. Makanya lewat orang yang mau dimasukin untuk menentang orang yang ahli zikir, ya orang yang itu aja nanti. Siapa itu? Orang Islam juga. Tak mungkin orang yang non Islam yang memusuhi. Berzikir salah, bersolawat enggak. Ya gimana ini? Kan ada stres kan sebetulnya. Karena memang berzikir itu memuliakan Allah yang menciptakan diri kita. Iblis itu sangat memusuhi. Kenapa? Karena iblis itu yang menghukum Allah, bukan Rasulullah. Menghukum iblis itu dikeluarkan dari surga sehingga divonis untuk masuk neraka memang Allah, bukan Rasulullah. Makanya di saat kita selalu berzikir, beristighfar dan berhilang la ilaha illallah, bertauhid dan bertahmid kepada Allah, iblis itu sakit hatinya, sakit daganya, teriris-iris. Karena masih banyak umat Muhammad Rasulullah selalu mengumandangkan yang menciptakan diri kita semua. Itu yang bikin iblis sakit hati. Makanya banyak yang memulihi itu setengah kerasukan. Bukan kerasukan iblis, tapi setengah kerasukan iblis. Memusuhi orang yang berzikir, menyebut zat yang menciptakan diri kita semua, kok dimusuhi oleh ciptaannya. Aneh kan? Padahal kita itu kalau sholat pasti berzikir mengumandangkan Allahu Akbar. Yang kita zikirkan tetap la ilaha illallah, astaghfirullah. Kenapa dimusuhin? Karena ada iblis yang masuk bagian. Kalau semuanya masuk iblis, mereka bukan cuma musuhi tapi pasti stres, ngamuk-ngamuk nanti kalau orang berzikir. Bukan cuma di sini, di rumah pun juga seperti itu.
Sudah biasa ndak asing kalau makanya kalau ingin jadi kiai yang terkenal jangan mendirikan majelis zikir, tapi majelis sholawat. Yang dimusuhi orang yang berzikir, bukan orang yang bersolawat. Mendekatkan diri kepada Allah itu memang ujiannya iblis, bukan kita iblis, bukan Allah, tapi iblis yang menguji kita agar kita tidak dekat kepada Allah. Yaitu alasannya tadi. Karena iblis disuruh menyembah Adam tidak mau, lalu Allah keluarkan dari surga. Karena Allah yang mengeluarkan, maka iblis memuji orang yang berzikir menyebut nama Allah itu sendiri. Orang menggunakan salawat tidak dimusuhin, silakan. Kan semua orang yang bersalawat belum tentu mendapat rahmatnya Allah, belum tentu. Tapi kalau orang berzikir, khawatir iblis itu akan mendapatkan rahmatnya Allah, orang yang selalu dekat kepada Allah. Tapi kita harus berzikir dan meyakini bahwa orang bersalawat itu mendapatkan syafaatnya Rasul. Dengan syafaat itu kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Tidak bisa mendapatkan rahmatnya Allah langsung, tapi mendapatkan syafaatnya Rasulullah dulu, baru ke syafaat. Paham dah? Kalau orang berzikir pasti tujuannya ke rahmatnya Allah. Karena surga itu tidak dimasukin oleh orang ahli ibadah, tapi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Itu cuman persoalannya tipis, cuman menjadi musuh yang paling kejam nanti. Walaupun cuman tipis. Paham semua? Sudah, jangan tegang. Sampean butuh apapun, yang penting sampean bisa berzikir dan bersalawat. Saya yakin sang penguasa akan memberikan dan akan membukakan segalanya. 100%. A1 itu, bukan A2, A1. Jangan khawatir. Yang penting kita itu selalu senang dan selalu berselawat kepada Allah. Walaupun tidak bersama saya, tidak selalu berkumpul, itu tiap harinya kan. Kalau berzikir tidak pakai tasbih kan tidak masalah, pakai tasbih tidak masalah. Yang penting kemudian kalau berzikir jangan ada rasa malu. Saya ada rasa malu di mall pakai tasbih. Udah tidak musim sekarang. Yang musim bukan seperti itu. Kebalik, kalau dulu seolah-olah kita kok orang mau dipuji orang, jangan, hati kita jangan menilai seperti itu. Mau orang mencaci terserah, mau orang itu senang terserah. Karena saya yakin sampean pegang tasbih saya bahagia. Kada waktunya kalau sudah ingat pada tasbihnya pasti berzikir walaupun satu kali. Yang susah sampean tidak zikir, tidak pegang tasbih, tidak kelihatan. Karena tasbih itu alatnya pasti untuk berzikir dan berselawat kepada Allah dan Rasulullah. Itu saya sudah bahagia. Tapi lebih bahagia di saat sampean menggunakan tasbihnya untuk menjadi alat berselawat dan berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Itu aja. Gampang hidup itu. Pingin punya anak, mana Abdullah? Udah hamil tah istrinya? Semoga cepat hamil yang belum hamil. Yang belum punya jodoh, semoga berikan jodoh oleh Allah, tapi jodoh yang soleh, yang laki-laki yang soleh, yang mendapatkan yang soleha, yang beruan mendapat yang soleh. Tapi kalau jemaah zikir tidak boleh beristri lagi kecuali istrinya mati. Itu syaratnya cuman. Kenapa tidak boleh? Itu bukan ngurusin zikir nanti, sibuk ngurusin istrinya nanti. Kecuali orang yang sudah punya istri masuk di Naruto, saya tidak akan mengeluarkan. Kalau masih belum punya, cuma punya istri satu, jangan coba-coba. Saya yang nanti saya disibukkan orang seperti itu. Mau pulang ke istri yang muda, pamitannya nanti ke istri padahal pamitannya ke istri yang tua, ke ngaji sama Ustadz Imam. Tahu-tahunya lewat belakang ke istri yang muda. Itu terjadi sama saya, Pak. Makanya saya larang. Akhirnya setelah yang tua yang tahu, kiainya yang jadi sasaran. Dicaci maki, waduh, sudah tidak karuan sudah. Cuman saya kan tidak mau ngasih tahu walaupun sama istri saya. Disangkanya sama dengan saya. Saya yang ngasih alasan padahal memang pribadinya yang mau ketemu saya, padahal bukan gitu. Makanya undang-undang yang saya larang karena terjadi seperti itu. Bukan saya tidak mau dijadikan kambing hitam sama jemaah, tapi kurang pantas karena cuman mau pulang ke istrinya, lalu kiainya yang jadi sasaran. Setelah istri yang tua tahu, akhirnya
seolah-olah saya yang izinkan, padahal saya tidak tahu apa-apa. Itu sangat terjadi sama saya, makanya undang-undang pengajian saya jangan beristri lagi. Yang satu itu habisan dulu. Kecuali istrinya sudah meninggal, silahkan sampai mau istri lagi. Karena memang Rasulullah seperti itu. Sebelum Sayyidah Khadijah meninggal, Rasulullah tidak pernah pacaran dengan perempuan lain, apalagi beristri. Tidak ada kan? Setelah Sayyidah Khadijah ada perintah dari Allah, baru Rasulullah beristri. Makanya syaratnya di jemaah, kok seperti itu? Saya sampean tidak bisa mengendalikan nafsunya, mungkin lewat dari larangan yang saya kasih, sampean bisa mengendalikan dirinya sehingga mampu membahagiakan istri-istrinya sampean sendiri. Karena punya uang lalu ngumpet. Semoga tidak terjadi seperti itu. Semoga dengan zikir dan sholawat ini kita dicegah oleh Allah kepada hal-hal yang memang Allah tidak sukai dan Rasulullah tidak senangi. Itu aja, banyaklah berzikir. Semoga rahmat dan syafaat Rasulullah diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.